Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Siliwangi, jumpa kembali di podcast Siliwangi. Kali ini masih bersama saya Irfan Fatur Rahman sebagai host. Dan kali ini di hadapan saya sudah ada salah satu mahasiswi di STHI Siliwangi Garut ini, ya. Tepatnya beliau adalah ketua dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah atau kita singkatnya PBS ya, HMJ PBS. Dan inilah saya Neni Hibni Hanifah dari Perbankan Syariah semester 6 mungkin ya sekarang. Sekarang sudah masuk ini kan lagi peralihan ya. Iya. Kita baru beres semester 5 dan belum mulai tapi ya untuk semester 6 ya. Insya Allah mungkin di pertengahan Maret ini kita sudah mulai. Tapi sekarang sudah tercatat mahasiswi semester 6 ya Neni apa nih kalau panjangannya? Neni Hibni Hanifah, bisa dipanggil Neni. Teh Neni aja lah. Ada kebanyakan mungkin teman-teman yang bilang Hibil. Agak susah lah saya panggil Teh Neni, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, nah kita akan coba kenal lebih jauh dengan sosok Teh Neninya sendiri dan juga kita akan coba menggali profil dari Ormawa atau HMJ PBS-nya itu sendiri yang kebetulan diketuai oleh Teh Neni. Nah, dari yang paling awal dulu mungkin saya ingin tahu dulu nih, sebenarnya secara globalnya HMJ PBS itu atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah itu seperti apa, terus isinya siapa aja dan gimana sih? Nah, kita tahu ya bahwa HMJ itu merupakan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan, sedangkan kalau berarti HMJ PBS merupakan badan pelaksana kemahasiswaan, yang mana dari HMJ itu merupakan suatu wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya, terutama di bidang keperbankanan itu sendiri. Nah, di dalam keperbankanan itu sendiri juga ada beberapa program kerja, terus ada badan kayak struktur organisasi mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, itulah seperti biasanya ya semacam organisasi pasti ada struktur organisasinya tersebut, dan gitu. Yang paling atas Teh Neni sebagai ketua HMJ. Untuk periode kapan itu sekarang tuh? 2021 sampai 2022 mungkin sampai September. Biasanya kan 1 tahun jabatan ya. September ya kemungkinan. Berarti masih ada beberapa bulan lagi nih untuk melangsungkan berbagai program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Nah, apa aja sih program-program kegiatan di HMJ PBS nih yang sudah terlaksana ataupun yang mungkin lagi direncanakan gitu? Untuk program kerja yang sudah terlaksana, yang pertama ada usaha Balad Coffee. Itu merupakan usaha dari HMJ Perbankan Syariah. Nah, di situ juga sama memberikan wadah bagi ke mahasiswa khususnya untuk perbankan syariah yang mempunyai produk baik itu makanan ataupun minuman bisa dijual dan dititipkan di Balad Kopi itu sendiri. Nah, di mana keuntungannya akan kita bagi hasil. Ya, hitung-hitung sebagai mahasiswa itu dapat menambah income gitu, baik itu dari mahasiswa itu sendiri maupun untuk ke perbankan. Ke HMJ juga ada ya? Ada ya. Apa istilah sharing profit lah ya, berbagi hasil. Ya, berbagi hasil. Artinya ini walaupun labelnya perbankan syariah tapi agak mirip-mirip di ekonomi mungkin geraknya. Iya. Ya, ini juga salah satu tujuan untuk menanamkan jiwa kewirausahaan. Entrepreneur ya. Iya, entrepreneur ya. Yang kedua juga ada program kerja Kantin Siliwangi, itu merupakan kolaborasi antara HMJ PBS dan BEM, terutama di bidang Menteri Ekonomi kalau Menteri tidak Ekonomi. salah. Ya, jadi Menteri Ekonomi mana dulu nih? Menteri Ekonomi dari BEM. Kan struktur BEM juga ada menteri-menterinya. Nah, di situ HMJ PBS berkolaborasi dengan BEM, salah satunya dengan Menteri Ekonomi, yaitu untuk mendirikan Kantin Siliwangi. Hampir sama program kerjanya sama dengan Balad Kopi. Cuman bedanya mungkin kalau di Balad Kopi itu sasarannya hanya untuk mahasiswa perbankan syariah aja. Jadi yang punya usaha ya yang menitipkan hanya mahasiswa dari perbankan PBS. syariah. Tapi kalau dari Kantin Siliwangi ini karena kami berkolaborasi dengan BEM, tentunya yang
yang menitipkan barang atau produk itu cakupannya luas. Jadi ada 3 prodi dari PAI, PAUD, PBS juga bisa gitu. Terjunnya, bisa Iya. ikut serta. Oh, Iya. oke. Hampir sama juga berarti kalau tadi bagi hasilnya antara mahasiswa dan HMJ PBS. Nah kalau di kantin berarti 3, berarti antara BEM, HMJ, dan mahasiswa yang menitipkan barang itu sendiri. Kalau dosen nitip boleh nggak? Boleh dong Pak, boleh. Kami sangat membuka gitu ya. Apalagi dosen-dosen ini mungkin ada yang punya produk ya, baik itu makanan ataupun pakaian bisa. Karena ini kantin itu, di kantin Siliwangi yang kami kerjakan itu bukan hanya makanan atau minuman saja yang dijual. Teman-teman juga ada yang menitipkan kayak semacam barang apa sih, ada ya ibu-ibu PAUD yang menitipkan semacam APE ya, alat permainan edukatif gitu. Iya, terus ada juga kayak kerajinan dari Kria. kain panel gitu ya. Kain panel yang bisa dijadikan tatanan untuk gaya gelas gitu. Oke. Jadi di Balad Coffee Kantin Siliwangi itu salah satu program kerja yang sudah terlaksana. Ada yang lagi digodok gitu misalkan? Ada rencana kami di bulan Mei ya, kalau tidak ada halangan ataupun kita ingin mengadakan sebuah seminar. Ada 2 opsi topik yang kami rencanakan. Yang pertama adalah penyelesaian persengketaan perbankan syariah melalui pengadilan agama, dan yang kedua adalah peluang dan tantangan finansial teknologi di Indonesia. Namun dari 2 opsi tersebut kami berebut lah, istilahnya berdiskusi bersama anggota-anggota yang lain, didampingi oleh Pak Asep Nursiwan sebagai Ketua Koprodi. Akhirnya dengan penuh pertimbangan, akhirnya kami sepakat untuk mengangkat sebuah tema yang diangkat nanti di seminar yang berjudul tentang finansial teknologi atau peluang dan tantangan finansial teknologi di Indonesia gitu. Di seminar yang insya Allah diselenggarakan nanti Mei akan datang. Ya, kami mengangkat fintech tersebut karena memang akhir-akhir ini sedang booming ya di Indonesia, mengingat masih banyaknya pelayanan pengguna internet di Indonesia yang semakin banyak. Kalau nggak salah saya pernah melihat sekitar 171 jiwa yang menggunakan pelayanan internet. Ini memberikan kemudahan bagi masyarakat ya untuk melakukan keuangannya gitu ya, kayak semacam pembayaran. Sekarang kan pembayaran bisa digunakan di smartphone kan, mobile banking ya. Iya, mobile banking aja kita tuh gak usah ribet datang ke bank. Terus tidak menyita waktu. Iya. Waktunya juga cepat juga gitu. Praktis sekali. Iya, praktis sekali karena sangat banyak lah kalau istilahnya kalau berbicara tentang finansial teknologi, karena dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kecepatan. Makanya kayaknya topik tersebut cukup menarik ini untuk sangat menarik. Itu relate banget dengan fenomena yang sekarang lagi hits ya, yang lagi in. Saya sendiri mungkin lumayan ya, cukup banyak memanfaatkan teknologi, walaupun saya mungkin masih menggunakan jasa banknya. Mohon maaf gitu ya, tapi mungkin belum akrab juga dengan bank syariah. Tapi saya sudah coba menggunakan pelayanan-pelayanan yang sifatnya tadi mungkin mobile gitu ya, mobile banking, dan itu cukup membantu, sangat membantu, lebih praktis juga. Cuman tadi kalau saya pribadi sampai sejauh ini memang belum belum tersentuh, entah sayanya yang belum coba nyari gitu, mencoba untuk memanfaatkan jasa perbankan syariah. Itu saya sendiri gitu yang masih ya boleh dibilang bukan picontohan ya ini, tapi karena saya jujur belum ke sana. Dan saya lihat juga ini fenomenanya masif kayaknya. Di luar sana juga masih banyak orang, apalagi di Indonesia, notabene itu kan kita negara yang cukup banyak, mayoritas ya, hampir 80% Indonesia tuh muslim. Tapi kayaknya entah, mungkin Teh Neni masih punya data yang validnya, sebagian besar itu belum memanfaatkan jasa perbankan atau bank syariah. Mungkin ya, ini hanya dugaan saya, termasuk saya. Nah, ini kan jadi menarik gitu, fenomena yang agak ironis. Nah, kalau dari orang perbankan syariah sendiri nih, menyikapi atau melihat fenomena kayak gini, Teh Neni gimana pandangannya?
Sebenarnya ya kalau bicara antara perbankan syariah dan perbankan konvensional itu hampir sama ya dari segi menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat. Cuman bedanya mungkin kalau perbankan syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah. Nah, kalau menurut saya kenapa masyarakat Indonesia masih kurang menggunakan jasa dari perbankan syariah mungkin karena memang masih kurangnya pemahaman masyarakat itu sendiri mengenai perbankan syariah. Mereka menganggap bahwa perbankan syariah lebih ribet karena mungkin banyak akad-akadnya ya. Prosedurnya tuh ya kayaknya ribet banget sih kalau Iya, kalau padahal itu sebenarnya itu lebih memudahkan, cuman kayaknya istilahnya karena memang menggunakan dari bahasa Arab ya, kayak mudoroba, murabah itu sebenarnya itu akad jual beli kayak kalau di bank konvensional itu disebutnya pinjam meminjam. Nah, kalau dalam bank syariah, kalau pinjam meminjam itu tidak boleh ada kelebihan yang diperjanjikan. Karena jika ada kelebihan yang diperjanjikan itu termasuk dari riba. Kayak kita pinjam meminjam dalam Islam itu kayak pinjam 100 dibalikin 100. Bapak pinjam 100 ke saya dibalikinnya 100. Tapi nggak ada untungnya dong kalau gitu. Itu kan memang itu dari pinjam meminjam secara hukum Islam. Tapi kalau misalnya dalam konvensional itu pinjam meminjam pasti ada bunganya. Nah, sebenarnya kalau di perbankan syariah itu bukan pinjam meminjam, tapi namanya pembiayaan. Jadi pembiayaan itu adalah salah satu program kerja dari perbankan syariah untuk membantu masyarakat dalam menyediakan dananya. Misalnya nih, saya mau ke kampus, saya butuh motor. Nah, saya mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Nah, ketika bank misalkan harga motor itu anggaplah 10 juta. 10 juta. Berarti bank syariah itu membeli motor, kemudian menjualnya kepada nasabah, kepada saya kan saya yang butuhnya. Jadi harga 10 juta dijual oleh bank dengan harga 15 juta. Nah, itu keuntungan 5 juta itu adalah margin atau keuntungan yang didapatkan oleh bank. Itu tidak termasuk riba. Kenapa? Karena itu akadnya jual beli. Itu kan akad jual beli barang, bukan uang. Gitu bukan kan. Peminjaman yang ditambahi gitu. Iya, bukan peminjaman yang namanya jual beli pasti ada untungnya kan. Iya. Ada untungnya kayak kita mau usaha jual apa nih, pasti ada untungnya. Nah, begitupun juga di perbankan syariah yang namanya adalah akad jual beli. Kayak tadi yang saya pesan motor. Nah, kemudian bank membelikan motor itu dan menjualnya kepada saya dengan harga 15 juta, di mana 5 juta itu sebagai margin atau keuntungan yang didapatkan oleh bank gitu. Nah, itu sederhananya ya, padahal sederhananya itu bisa dicerna dengan lumayan gamblang gitu ya. Tapi awalnya mungkin yang lain juga sama, nganggap perbankan syariah, apalagi munculnya kan baru kekinian ini kayaknya gitu, dugaan mereka ini ribet sekali sehingga mungkin agak enggan untuk beralih. Padahal kalau kita sebagai muslim, saya pribadi mungkin sudah sedang mencoba, kebetulan juga diarahkan sama lembaga, sama kampus itu kita diarahkan untuk mencoba perbankan syariah gitu untuk pelayanan keuangannya. Dan jadi ini lagi proses. Tapi untuk yang baru-baru sama seperti saya dulu, mungkin ini ribet, dan ternyata begitulah tidak seribet yang dibayangkan ya. Iya, bahkan kalau misalnya kita menabung di bank syariah itu kan, kalau di bank konvensional biasanya per bulan selalu ada potongannya, itu 15.000. Nah, kalau di bank syariah itu tidak ada potongan. Kayak saya nabung di Bank Syariah Indonesia. Nah, ini Bank Syariah Indonesia ini adalah sebuah merger atau gabungan dari BRIS, BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Nah, ini merupakan gabungan dari ketiga bank yang sudah besar ini bergabung menjadi BSI Syariah. Nah, di situ saya pernah nabung. Itu namanya, kalau menabung itu wadiah. Wadiah itu titipan. Jadi titipan tidak ada pengurangan potongan. Biasanya kalau di bank konvensional ya kayak sebulan gitu pasti adalah potongan. Ada buat admin kan? Buat admin. Kalau di bank syariah itu tidak ada. Karena itu menggunakan akad wadiah itu titipan. Gitu. Dan sewaktu-waktu kan kita bisa ngambil kapan aja gitu tanpa
tanpa misalkan kita nitip uang 50.000, kita mau ngambil juga tetap 50.000, tidak akan pernah berkurang gitu. Sebenarnya benefitnya juga lumayan banyak ya. Iya. Hanya ya tadi mungkin perspektif awal, persepsi awal kita sudah nganggap perbankan syariah itu hal yang ya rumit gitu, akhirnya enggan. Padahal ternyata setelah saya secara pribadi mendengar penjelasan dari orang syariahnya sendiri, luar biasa ya. Ternyata bisa juga mendatangkan kemudahan buat kita dan bahkan ada nilai lebihnya kalau kita ngobrol dari syariahnya, dari bahasa agamanya gitu. Ada keberkahan pasti ya di dalamnya. Ada keberkahan ya. Karena ini juga PR ya buat kami sebagai mahasiswa, bagaimana caranya bisa memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya perbankan syariah, mengingat kita itu mayoritas muslim terbesar ya di Indonesia, di dunia mungkin, di dunia ya mungkin di Indonesia ya, di Indonesia adalah mayoritasnya adalah beragama muslim. Tentunya ini tuh menjadi sebuah peluang gitu. Kenapa kita berkalah saing dengan Malaysia, yang sekarang Malaysia ini menduduki nomor 1 sebagai pengguna jasa lembaga keuangan syariah terbesar gitu. Padahal kan kita mayoritas muslim gitu. Tentunya solusi yang harus kita tekankan, kita tidak terlepas dari dukungan dari pemerintah itu sendiri supaya lebih cepat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia gitu, kalau dengan dukungan dari pemerintah. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang masih minim ya. Kita tidak dipungkiri bahwasannya perguruan tinggi di Indonesia kebanyakan masih menggunakan ilmu ekonomi konvensional karena mereka menganggap bahwa itu lebih mudah dan lebih simpel gitu dibandingkan dengan syariah gitu. Nah ini PR banget ya buat kita, makanya insya Allah juga nanti kita juga akan mensosialisasikan baik itu kepada ke sekolah-sekolah maupun kepada masyarakat. Itu juga salah satu menjadi program kerja kami insya Allah. Kalau nggak salah di bulan Juni gitu ya, kami juga akan mensosialisasikan kepada teman-teman dari sekolah-sekolah. Kita juga akan mengunjungi ke beberapa sekolah dan kepada masyarakat gitu. Oke, di Juni nanti ya. Jadi Mei kita ada agenda seminar nasional tentang finansial teknologi dan yang kedua ada sosialisasi. Juni itu insya Allah ada sosialisasi. Mudah-mudahan ya pandemi ini cepat berakhir ya karena supaya kita lebih mudah leluasa gitu, kayak kita mengadakan kegiatan gitu secara tatap muka, secara berlangsung iya. Ya, oke, terima kasih sekali Teh Neni ya. Itu tadi bahasan kita, perbincangan kita yang sangat menarik, karena ini jujur buat saya juga jadi banyak sekali insight, banyak sekali masukan, enlightenment ya, lebihnya ke pencerahan, karena saya pribadi masih boleh terbilang blank lah, masih nggak blank amat, tapi masih nganggap bahwa perbankan syariah itu suatu hal yang rumit, suatu hal yang kompleks gitu. Sampai saya pribadi pun belum kesana gitu, ini lagi berproses gitu. Alhamdulillah dengan dukungan dari lembaga. Tapi ternyata setelah tadi kita ngobrol dari ketua HMJ PBS ini, nampaknya lumayan banyak pencerahan yang mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi, bisa jadi inspirasi buat yang lain. Apalagi kita yang muslim, ya sama-sama lah kita kembangkan apa yang menjadi ciri khas dari kita sendiri. Itu ada syariah gitu, baik di apapun termasuk di perbankan. Terima kasih Teh Neni. Siapa tadi? Neni Hibni. Teh Neni Hibni ya atas kesediaannya untuk mampir di podcast Siliwangi ini. Sukses terus untuk agenda-agendanya ke depan, dan sukses juga untuk kuliahnya ya di PBS. Semoga lancar, cepat wisuda. Amin. Nah, itu tadi Sobat Siliwangi untuk perbincangan kita yang sangat seru kali ini bersama dengan Ketua HMJ Perbankan Syariah. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kehilafan. Saya Irfan Fatur Rahman. Mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.